Negeri Wano, Ringo. 7 hari sebelum penyerangan Onigashima, para samurai telah berhasil mendapatkan pasokan senjata dalam jumlah besar. Kata Kawamatsu, kau tidak boleh, Nana Hiyori, kau tidak boleh membiarkan warisan Tuan Oden. Kata Hiyori, ayahku, Kojuki Oden adalah seorang pendekar pedang yang menggunakan gaya 2 pedang panjang sebelum eksekusi ayahku. Kakakku dan aku masing-masing dipercayakan dengan 1 pedang. Kakakku memegang Ameno Habakiri sementara aku diberi Enma. Dahulu kala, kedua pedang ini ditempa oleh 2 pandai besi terkenal yang namanya terdengar di mana-mana. Pedang-pedang ini memiliki asal-usul yang terhormat. Kata Kawamatsu, tepat sekali. Karena itulah kau tidak boleh memberikannya, putri. Bagaimana bisa kau memberikan itu dengan mudahnya kepada seseorang yang asal-usulnya tidak kau kenal? Dia tidak boleh memakai pedang Tuan Oden. Kata Hiyori, aku tidak tahu kejadian apa yang terjadi sampai pedang Dewa Ryuma Shisui bisa berada di tanganmu. Tetapi untuk negeri ini, itu seperti harta suci yang kehilangannya akan menyebabkan seluruh negeri bersedih. Kata Joro, aku yakin sekali Moria mencurinya. Kata Hiyori, jadi tolong kembalikan Shisui kepada kami. Kata Joro, ya, jika kau akan memberikan penggantinya kepadaku, kalau begitu aku rasa tidak masalah. Aku bisa mengenal Ryuma saat kami bertarung meskipun itu hanya mayatnya. Oke, baiklah, aku rasa aku akan mengembalikan pedang kalian. Tapi setidaknya biarkan aku berkunjung ke makamnya setelah ini. Kata Kawamatsu, dia sangat delusional. Apa kau yakin tentang dia, putri? Ibu kota bunga. Para samurai yang dipenjara di distrik Resetsu masih belum dilepaskan. Kata para samurai, sialan, apa yang harus kita lakukan? Kata Lau, beritahu aku apa yang terjadi kepada aliansi bajak laut antara Kid, Apo, dan kau. Kata Hawkins, kami dijebak. Swordsman Apo sudah bekerja di bawah Kaido. Monster itu, Kaido mengatakan kepada kami, jika kau ingin menjadi anak buahku, maka aku akan menyambut kalian dengan tangan terbuka. Dia sudah merekrut orang-orang kuat untuk pasukannya sejak dulu, demi untuk memiliki pasukan terkuat di dunia. Saat itu kesempatan menangku adalah 0%, kesempatan melarikan diri 0%, kesempatan menyerah untuk bertahan hidup 40%. Aku tidak punya pilihan. Tapi Kid dan Killer berbeda. Mereka mencoba menghadapinya secara langsung dan bertarung sampai mereka berdua pingsan. Tapi Kaido tidak pernah membunuh orang seperti itu. Dia selalu melakukan apapun yang diperlukan untuk menghancurkan semangat mereka sampai mereka menyerah. Aku tidak bisa membayangkan Kid akan mematuhinya. Jadi dia mungkin sudah mati. Untuk pasukannya yang lain, jika kalian ingin menyelamatkan kapten kalian, kalau begitu lakukan ini dan itu. Itu mungkin apa yang dia katakan kepada mereka. Pada akhirnya, Orochi melakukan apapun yang dia mau kepada mereka. 4 Emperor adalah monster dibandingkan dengan kita. Akal sehat tidak ada dalam diri mereka. Kau sudah melakukan cukup bagus dalam aliansimu dengan topi jerami. Kalian datang ke sini bersama-sama dengan hubungan yang baik. Tapi bagaimana perasaanmu sekarang? Apa kau sudah berubah pikiran? Kata Lau sambil pergi, itu bukan urusanmu. Kata Lau, jika membiarkanku melarikan diri adalah bagian dari rencana besarmu, maka aku akan mengikutinya. Udon, tambang tahanan. Kata Kakehio, anggap itu sebagai kulit Kaido. Pikirkan kekalahanmu. Ingat, saat kau tidak bisa melakukan apapun, meskipun kau sudah memberikan segalanya. Waktunya semakin dekat. Musuh kita adalah monster, tapi kau pasti bisa melakukannya. Kata para tahanan. Dia memukuli besi seperti jeli. Kuri, desa Amigasa. Ini Kinemon. Gambar yang kalian punya sudah sedikit berubah. Ada 2 garis di perut ular kabu. Ini adalah pesan terakhir Tuan Yasue. Kuri, pelabuhan Itachi, pasukan perbaikan kapal. Kata pasukan perbaikan kapal. 2 garis begitu ya, aku mengerti. Kata Franky, apa itu Kinemon? Aku akan membuat semua kapal ini bagus seperti baru lagi. Super, serahkan saja kepadaku. Kata pasukan perbaikan kapal, serahkan kepada kami. Udon, pasukan persiapan senjata. Kata Kakehio, 2 garis. Oh, Ringo, pasukan pengirim pedang. Kata bos Yakuza, seperti yang diharapkan dari Tuan Yasue. Kibi, pasukan komandan pemberontak. Kata bos Yakuza, oke, dimengerti. Kata Nami, mereka hebat sekali seperti yang aku bayangkan. Pada penduduk negeri Wano menyadarinya tepat saat mereka beritahu. Jadi apa artinya itu? Garis-garis di ular habu itu. Kata Kinemon, kau hanya akan bisa mengerti jika kau mengetahui nama-nama semua pelabuhan di Wano. Pertama-tama,
Karena kita menggambar ular habuk, itu menandakan kalau kita akan berkumpul di pelabuhan habuk. Tapi sekarang ada 2 pasang kaki di ular ini. Semua pelabuhan di negeri ini dinamai berdasarkan nama hewan. Ini mungkin terlalu panjang, tapi jika kau menambahkan kaki pada seekor ular, itu menjadi kadal. Pelabuhan Tokage Udon adalah pelabuhan kadal. Dia merubah tempat pertemuan kita untuk memastikan kalau seseorang yang cerdik di pasukan musuh tidak bisa mengganggu rencana kita. Tuan Yasue mengerti apa yang harus dilakukan, jadi dia merubahnya pada saat itu. Kata Robin, dia benar-benar orang yang luar biasa, Tuan Yasue. Kata Kinemon, kita menyusahkan penyelamat kita, bahkan sampai saat-saat terakhir. Jika kita tidak berhasil membuat pengorbanannya berguna, itu akan menjadi aib terbesar seorang pejuang. Kata Kawamatsu, di masa lalu, Tuan Yasue mengatakan ini kepada kami. Kata Kanjuro, kalian semua, kata Reijo, akan menjadi penjaga negeri ini. Kata Kinemon, masih banyak yang harus kita lakukan, tapi berkat usaha semuanya, pasukan kita semakin bertambah. Kita masih belum mendengar apapun tentang Denjiro, tapi kita punya 7 pengikut keluarga Kojuki yang berkumpul di sini. Kata Sanji, ini hebat, tujuan kita mengumpulkan 5.000 orang bukan lagi hal yang mustahil. Kata Bro, itu benar, semuanya sangat hebat. Kata Sorodoji, berhenti membuang-buang waktu. Kata Kinemon, ya, ayo kita mulai rapat strategi ini. Ini mungkin terlihat seperti pemberitahuan mendadak, tapi sebenarnya ada 2 jalan untuk memasuki negeri Wano. Pertama, adalah dengan ikan mas menarik kapalmu ke atas air terjun. Metode ini kemungkinan berhasilnya tidak tentu. Metode kedua adalah untuk memasuki gua di balik air terjun. Di ujung gua itu adalah pelabuhan Mogura. Dari sana muatan kapal dan para anggota kapal akan ditarik ke atas menggunakan gondola. Tentu saja ini hanya memungkinkan dengan izin dari Kaido atau Orochi. Terowongan itu mengarah sampai ke atas. Kemudian mereka akan berjalan melewati Hakumai untuk mencapai tempat tujuan mereka. Apa? Halo, Kaido-san, aku sudah sampai di Hakumai. Kata Kaido, apa kau kembali untuk menghadiri pesta? Apa, tentu saja. Kita tidak bisa melewatkan Golden Kagura yang hanya terjadi setahun sekali. Kata Appo, mereka yang menolak untuk bergabung dengan pasukanmu tidak tahu apa yang mereka lewatkan. Kita akan membuat tahun ini lebih mencolok daripada tahun-tahun sebelumnya. Kata Kaido, itu yang ingin aku dengar. Ayo lakukan. Kata anak-anak dari negeri Wano, siapa itu? Apa itu nomor dari Onigashima? Kita harus pergi dari sini secepatnya. Kata King, sepertinya nomor sudah kembali. Kata Queen, mereka menghadiri pesta makanannya. Mereka tidak kuat mabuk, jadi aku benci mereka datang. Kata Kaido, pesta di malam kembang api akan menjadi yang terbaik. Kata Big Mom, itu benar, itu akan menjadi hari jadi kita. Kata Queen, ada apa dengan mereka? Apa mereka menjadi teman saat ingin saling membunuh? Kata Kaido, hei dengarkan kalian semua. Kata Queen, ada apa? Kata Kaido, kita bajak laut binatang buas dan bajak laut Big Mom memutuskan untuk menjalin aliansi. Kami akan saling membunuh setelah kami menguasai dunia bersama.